Kuku gabah sewidak papat, rendemen pada ngejepat, langsir beras pada minggat, gara-gara Wilmar yang jahat. Sebanyak 150 pengusaha penggilingan padi seprovinsi Banten berencana menyambangi DPR RI di Senayan, Jakarta pada Jumat 11 Agustus 2023 nanti. Hal tersebut dilakukan untuk mengadukan nasib pengusaha padi yang merasa dirugikan oleh keberadaan perusahaan yang membeli padi petani, sehingga menyebabkan pengusaha tak bisa bersaing dengan perusahaan dari sisi harga. Ketua Komunitas Penggilingan Padi Seprovinsi Banten, Bapak Surnadi mengatakan, pihaknya berharap perusahaan segera menimbang kembali usahanya. Sebab, pihaknya selaku pengusaha penggilingan padi merasa dirugikan dengan adanya perusahaan tersebut. Istilahnya menimbang kembali untuk usahanya, karena kami penggilingan kecil di sini rasa sangat dirugikan dengan adanya Wilmar, karena kami tidak bisa kerja. Dirugikannya karena memang kita nggak bisa bersaing dari segi harga, karena Wilmar harganya terlalu tinggi. Jadi kita kalau dipaksakan ikut harga Wilmar, otomatis kita nggak bisa kerja. Menurutnya, apabila dipaksakan ikut harga perusahaan, otomatis pengusaha penggilingan padi tidak bisa bekerja lagi. Sebab pasaran pengusaha penggilingan hanya di pasar tradisional, sementara perusahaan skalanya mencakup internasional. Untuk itu pihaknya meminta agar secepatnya perusahaan-perusahaan itu segera ditinjau kembali dari segi usaha. Sementara ini, kata dia, petani menjual padi mereka ke perusahaan dengan harga lumayan tinggi. Saat ini harga yang ditawarkan perusahaan mencapai Rp7.000 per kilogram gabah kering basah. Sementara penggilingan hanya mampu di angka Rp6.000 ke atas. Untuk itu, pihaknya berencana mengadakan audiensi dengan DPR RI di Jakarta. Bagaimana caranya agar pengusaha kecil bisa eksis untuk berusaha demi memperjuangkan upaya mencari nafkah untuk anak istrinya. Diketahui, audiensi ke DPR RI nanti akan diikuti dari berbagai anggota se-Banten, mulai dari Pandeglang, Lebak, Serang dan Tangerang. Surnadi memastikan bahwa kedatangannya ke Jakarta hanya untuk audiensi dan menyampaikan keluh kesah, sebab hal ini sifatnya sangat mendesak dan tidak ada demonstrasi. Ia berharap bagaimana caranya sebagai pribumi di Banten, pengusaha kecil penggilingan padi bisa eksis kembali dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, Sekretaris Komunitas Penggilingan Padi Seprovinsi Banten, Bapak Suhailudin mengatakan, pengusaha kecil penggilingan padi merasa tidak nyaman dengan adanya perusahaan. Kondisi tersebut sudah terjadi hampir 2 tahun. Akibat kondisi saat ini, kata dia, pendapatan penggilingan padi telah menurun drastis. Bahkan banyak penggilingan yang sampai tutup dan mobilnya pun terjual karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan. Menurut dia, jumlah penggilingan di Banten diperkirakan mencapai 1.000. Sedangkan untuk di Kabupaten Serang, hampir 80% penggilingan padi sudah tutup karena tidak bisa berproduksi lagi. Mengevaluasi nasib masyarakat kecil mengenai penggilingan padi ini, merasa tidak nyaman dengan adanya perusahaan yang besar saat ini. Sudah berapa lama kondisi ini, Pak? Sudah berapa lama kondisi ini? Kondisi ini hampir 2 tahun ya, 2 tahun kondisi ini, sehingga ya bisa kumpul begini, ingin menyampaikan aspirasinya. Berarti pendapatan komunitas penggilingan padi menurun ya, Pak? Oh, sangat menurun. Ada yang sampai tutup nggak, Pak? Banyak yang sampai tutup, dan sampai mobilnya pun banyak yang terjual, karena kan tidak bisa menyaingi dengan perusahaan tersebut. Kalau jumlah penggilingan ada berapa banyak di Banten? Kurang lebih ada 1.000. 1.000-an, se-Banten itu? Malah lebih, belum sampai pendataan yang. Kalau Kabupaten Serang aja? Kabupaten Serang kurang lebih aja. Berapa? Kabupaten Serang kurang lebih ada berapa? Penggilingan ya? Penggilingan sekitar 800. Yang udah tutup ada berapa banyak? Yang sudah tutup kurang lebih 80%. Tidak bisa berproduksi lagi karena harga padinya yang setiap hari naik. Jadi sehingga pada tutup penggilingan padinya. Kalau untuk ke tuntutan nanti apa aja poinnya maksudnya? Ya, segera pemerintah mengevaluasi dengan adanya PT tersebut. Keinginan kami ditutup. Tutup gitu.
Berarti jangan beroperasi di usaha padi. ya. Ya, kan Wilmar apa PT sebutkan banyak, salah satunya minyak, gula, terus terigu. Kalau bisa untuk padi diberhentikan saja.